Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kelas, objek, atribut, dan metode pada pemrograman berbasis objek Java. Langkah awalnya, pertama-tama kita harus punya aplikasi untuk memuat program Java itu sendiri. Di sini saya menggunakan NetBeans versi 11.3. Nanti akan saya jelaskan secara perlahan sambil kita membuat sebuah coding mudah untuk menampilkan huruf lah, untuk menampilkan beberapa kata. Pertama kita akan membuat new project. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini saya menggunakan Java with N, lalu Java application, klik next. Ya, sudah sampai di sini. Untuk nama projectnya kali ini kita buat saja materi pertama. Sudah ada katanya materi awal kalau gitu. Nah, kita tidak usah dibuatkan grade main class ini, kita jangan centang karena nanti kita akan membuat main class kita sendiri. Klik next. Nah, creating dulu. Nah, ini sudah kita dapati materi awal. Di materi awal ini kita buka di source package. Di download paket kita buat di sini paket Java paket yang baru. Kita buat belajar. Belajar. Next. Nah, di belajar ini kita buat kelas awal. Kelas kita buat. Di sini saya akan membuat sebuah program mudah yang menampilkan beberapa kata, menampilkan huruf, menampilkan angka. Jadi kita buat aja, misalkan di sini katakanlah bayar. Akan kita membuat sebuah game. Yes. Ya, lumayan lama. Ya, ini sudah. Nah, untuk tampilan awal atau defaultnya pada kelas biasanya seperti ini. Di bagian header, ini package-nya kita di mana. Ini karena kita package-nya belajar, maka akan tampil package belajar. Ini adalah author. Biasanya ini adalah nama yang ada pada komputer ini. Nah, ini nama saya. Dan untuk kelasnya seperti namanya player, karena yang kita buat player Java. Nah, pada kelas ini, kelas itu sebenarnya sebuah
seperti sebuah teori atau rancangan pada saat kita akan membuat objek. Artinya dia seperti kayak instruksi awal sebelum kita membuat sebuah objek. Jadi di sini kita membuat class player. Nah, lalu kita buat atribut. Atribut di sini kita menampilkan nama dulu, string, nama. Nah, pada bagian ini disebut dengan atribut. Atribut itu apa? Atribut itu kalau kita ibaratkan bentuk manusia, dia seperti ciri-cirinya, ciri-ciri pada program itu, di mana nanti dia akan memuat isi daripada huruf di string ini. Karena kita menggunakan string, maka yang akan kita muat di nama ini nanti adalah dalam bentuk huruf. Nah, lalu kita buat int, integer. Misalkan nanti kita buat bendanya ini berlari. Kita buat cepat. Seberapa cepat dia berlari. Nah, kelas itu sendiri, dia kelas atau objek itu memuat atau menyimpan atau tempat untuk memasukkan atribut, metode. Secara umumnya, ya dia adalah blueprint atau cetakan awal saat kita akan membuat sebuah objek baru. Nah, katakanlah di sini kita buat sudah atribut. Kita buat di sini. Ini adalah atribut. Nah, supaya ingat. Lalu kita buat metodenya. Metodenya misalkan kita buat saja yang mudah karena kita akan menampilkan void jalan. Tutup kurung buka kurung. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, saat kita membuat di sini, kita buat aja, kalau jalan ini terserah, bisa dibuat dengan nama lain, tidak jadi masalah. Kenapa kita menggunakan void, tidak menggunakan yang lain, seperti kayak yang di C++ kita menggunakan main. Karena karena kita hanya akan menampilkan, maka ini tidak perlu nilai kembali, tidak perlu membuat nilai. Hanya membaca saja. Maka di sini kita untuk menampilkan kita menggunakan sistem outPrint. Nah, sout ini adalah emetnya atau shortcutnya agar langsung menampilkan tabs. Setelah kita buat sout, kita klik tabs. Kembalikan aja. Nah, kita buat sout, tab, maka langsung tampil seperti ini. Kenapa kita menggunakan lebih banyak shortcut? Karena pada pemrograman berbasis Java, penggunaan huruf sangatlah sensitif. Dimana jika Java mengharuskan huruf itu besar, lalu kita tulis kecil, atau Java mengharuskan itu kecil, lalu kita tulis besar, akan berakibat pada gagalnya program. Gagal running, gagal compile, artinya tidak bisa berjalan program itu. Nah, pertama kita menampilkan nama. Maka nama plus, nah baru kita isi kata-katanya di sini. Katakanlah di sini sedang berlari. Nah, sedang berlari. Jadi waktu dia memuat nama atau dia membaca nama, maka nama ini akan membaca dan ditambah plus kata-kata sedang berlari. Misalkan saya sedang berlari. Misalkan Udin sedang berlari, Andi sedang berlari. Tergantung siapa nanti yang akan kita masukkan namanya.
Lalu kita masukkan lagi out tabs dengan kecepatan oke. Nah, di sini kita masukkan lagi plus. Kita masukkan ini atributnya cepat. Nah, maka sudah jadi. Ini adalah metode yang mana nanti akan dijalankan. Metode itu apa? Metode itu seperti tingkah laku, di mana dia akan melakukan suatu hal, di mana program ini akan nanti seperti apa dia akan berjalan. Nah, itu adalah metode. Kalau di bahasa lain, bahasa pemrograman lain, maksudnya biasanya metode disebut dengan fungsi, atribut disebut dengan variabel. Katakanlah sini, atau variabel. Ini adalah metode. Metode atau fungsi. Nah, pada saat ini bisa dikatakan kita sudah selesai dengan kelas ini. Lalu kita buat kelas baru. Kelas baru itu nanti sebagai main class. Nah, kita bisa membuat dengan Java main class atau di Java class nanti kita muat emetnya. Kita gunakan Java class saja. Kita buat namanya Oke, game permainan. Game aja gitu. Lebih singkat. Game. Oke, finish. Nah, seperti awal tadi akan tampil bagian seperti ini, headernya, paketnya paket belajar, autornya nama saya, public class-nya, game. Autor ini sebenarnya bukan tergantung nama PC, bukan nama saya saja. PC ini saya namakan seperti nama saya, maka tampil nama saya. Di game ini kita muat emetnya untuk menjadikan kelas ini sebagai main class. Kita masukkan public static void main string. Klik tab. Nah, public static void main string tampil seperti ini. Apa itu public static void main string? Artinya ini nanti yang akan dijadikan sebagai tanda bahwa ini adalah yang akan dijalankan atau yang memuatnya. Lalu kita masukkan di sini tadi sudah kita buat kelasnya player, berarti kita masukkan player, objeknya ya orang misalkan, sama dengan new player. Nah, pada bagian ini disebut dengan kelas, dimana ini adalah rancangan awal saat kita akan membuat objek, dimana sini objeknya adalah orang, dan new ini adalah perintah dimana dia akan membuat objek dari player ini. Jadi nanti dia akan membuat objek baru. Objek orang nanti akan dibuat dari kelas ini. Kenapa harus kelasnya harus player depan sini? Karena kita sudah buat player di sini dengan nama player. Kalau namanya di sini misalkan pemain, nanti di sini kita masukkan pemain. Jadi tidak usah tidak baku, tapi harus sesuai. Kalau tidak sesuai maka waktu kita masukkan atribut ini tidak akan muncul atribut ini. Nanti bingung game ini, dia akan memuat atribut kemana, ini akan menjalankan metode apa, fungsi apa yang akan dijalankan. Nah, seperti itu. Saya sini ini pembuatan metode
pembuatan objek baru. Nah, oke, selanjutnya kita membuat isian atribut. Atributnya akan kita isi apa? Kita masukkan nama objeknya, objek, karena yang dipanggil sini adalah objek orang. Kita klik titik. Oh, kenapa titik? Titik ini adalah nanti akan sebagai pemanggil kepada atribut yang ada pada player. Nah, di sini kan sudah tampil, kita sudah membuat tadi atribut cepat, atribut nama, dan ini metode jalan, di mana dia akan menjalankan program. Kita pertama nama orang, nama sama dengan namanya siapa? Misalkan namanya siapa ya? Kita buat saja namanya, iya, Lord Kazuma. Head sky. Orang lagi titik, kita akan memuat cepat. Nah, sama dengan kecepatannya misalkan 50 titik koma. Oh, kenapa ini dimuatnya dengan cara berbeda? Kenapa ini di atas pakai titik koma, di bawah tidak? Karena sewaktu kita membuat di sini kelasnya tadi atau rancangannya, pada nama kita menggunakan string. Artinya dia akan memuat huruf. Karena itu menggunakan titik 2 di atas. Kenapa dia tidak pakai titik 2 atas? Tanda petik. Karena dia memuat integer. Cepat mulai integer. Bisa pakai float nggak? Bisa nggak? Coba ya. Nanti kita coba. Kita coba jalankan ini dulu, baru kita jalankan yang nanti. Nah, di sini kita coba ini isi atribut. Nah, lalu setelah kita memuat isi atribut sudah kita isi, kita tinggal, oh ini dijalankan, ini kita jalankan. Orang titik jalan, karena perintahnya jalan. Kalau perintahnya yang lain, maka kita masukkan yang lain. Nah, saja ini adalah metode. Nah, sampai di sini bisa dikatakan bahwa program kita sudah selesai. Ya, mudah. Kada sulit belajar Java. Yang penting kita mau belajar. Lalu kita jalankan. Nanti dia akan karena di sini main kelasnya, nanti dia akan membaca player, dia akan membuat sebuah objek baru. Objek barunya nanti akan memuat dua buah atribut. Atribut pertama nama, di mana dia akan membaca Lord Kazuma, lalu cepat 50. Nama ini nanti dia akan membaca di sini. Nah, dia akan dimuat di sini. Yang 50 tadi akan dimuat di cepat. Lalu akan dijalankan sebuah metode atau fungsi di mana fungsi itu adalah jalan. Nah, jalan tadi akan menjalankan yang tadi. Mari kita lihat, kita klik run project bagian atas sini atau F6 atau ya, nah tunggu sebentar. Klik. Ya, lumayan lama. Nah, pada bagian ini, kenapa ada keluar pertanyaan seperti ini? Biasanya kalau kita membuat sebuah program yang besar seperti sebuah game, di mana biasanya ada beberapa main class untuk dijalankan, maka akan banyak nanti main class di sini yang mana bisa dipilih. Kenapa main class itu dibagi-bagi? Kenapa class itu dipisah-pisah?
Karena ini sebagai salah satu keuntungan kelas itu dipisah-pisah agar sewaktu terjadi kesalahan, gagal compile, gagal running, programnya tidak bisa dijalankan dan sebagainya, terjadi error yang tidak kita kehendaki, kita bisa cepat lacaknya, oh ini di kelas mana yang rusak, ini di kelas mana yang gagal berjalan programnya, apa yang salah di ini. Nah, di sini kita pilih belajar game. Karena tidak ada lagi yang bisa dipilih, ya ini aja, satu aja. Karena kita membuat program mudah aja. Jadi tidak usah terlalu mengharapkan suatu hal yang banyak tentang saya. Klik OK. Nah, ya tinggal jalan. Materi awalan. Nah, ini. Nah, lumayan lama. Nah, ini sudah run. Artinya programnya sudah berjalan dengan baik. Lord Kazuma, ini tadi nama. Lalu ditambah dengan sedang berlari pada player. Nih, sedang berlari. Lalu ini dengan kecepatan pada player. Lalu tambah dengan cepatnya 50. Maka tampil yang seperti ini, sederhana. Nah, sampai di sini selesai. Sebenarnya sudah program kita. Nah, mari kita sedikit review lah tentang ini. Mari kita mulai dari player Java. Yang pertama kita buat adalah class, di mana class adalah rancangan. Di sini kita akan merancang bagaimana sebuah program itu akan berjalan atau bagaimana objek tadi akan seperti apa objeknya. Jadi di sini kita buat kelas itu memuat atribut dan metode atau fungsi. Nah, di sini atribut itu seperti ciri-ciri atau bagaimana program itu bagaimana objek itu nanti. Nah, sedangkan metode itu adalah fungsi atau bagaimana dia akan berjalan nantinya, bagaimana program itu akan bergerak nantinya. Lalu di game, di mana game adalah sebagai main class yang kita buat. Nah, karena main class, di mana nanti objek akan dibuat objek baru. Nah, kenapa di sini player? Karena kita menggunakan kelas player sebagai rancangannya. Lalu objeknya ada orang. Lalu nanti dibuat sebuah new class, jadi new object. Nah, lalu dibuat di sini isian daripada atribut. Atribut pertama, nama Kazuma. Karena di nama ini. Loh, kok ini apa namanya terhubung? Kenapa tiba-tiba bisa terbaca bukankah sebenarnya terpisah? Nah, inilah satu dari banyak keuntungan pemrograman berbasis objek, terutama Java, di mana walaupun terpisah-pisah, tapi tetap terhubung. Walaupun terpisah, tapi tetap terhubung. Walaupun kita berpisah, kita tetap terhubung. Ya, lumayan lah kata-katanya bagus. Walaupun terpisah kita tetap terhubung. Walaupun kita terpisah kita tetap terhubung. Oke lah. Nah, kita lanjut di sini ada metode. Oh, ini orang objeknya dan metode yang dijalankan adalah jalan. Ini titik ini apa tadi? Titik ini adalah di mana dia sebagai pemanggil untuk atribut dan metode pada player. Nah, sehingga sewaktu di run dia akan menjalankan, nah dia akan mengisi atribut di player dengan isian ini, dia akan mengisi metode, menjalankan metode yang ada pada metode jalan. Ya, waktu kita jalankan, kita ubah supaya bisa dilihat. Kita ubah ya 75 supaya nampak perubahannya loadnya, kita ganti load Subaru. Jadi sewaktu kita menampilkan, nah di awal kita running,
Nah, maka akan tampil seperti ini. Oh, bagaimana kalau ini mau tambahan yang lain? Mau orang yang lain yang ditambahkan ya? Kita tambahkan. Oke lah, kita tambahkan orang, nama, kita tambahkan Lord Kazuma tadi. Kita tambahkan orang. Sebentar. 4. Nah, kita jalankan. Kita coba jalankan. Nah, loh, kok jalannya cuma satu? Oh, tentu saja. Karena yang kita muat, dia hanya menggunakan satu objek yang sama. Bisa tidak? Bisa kita menggunakannya nanti. Cuma kita jelaskan di materi yang lain. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Kenapa jalannya satu aja? Kenapa jalannya Lord Kazuma? Karena sebenarnya dia menjalankan yang Lord baru ini dia jalankan juga program Java tetap menjalankan, tapi sewaktu dia menjalankan yang bagian kedua, bagian pertama ini ditimpa oleh bagian kedua karena dia menggunakan objek yang sama, atribut yang sama. Karena itu ditimpa, kecuali dengan objek dengan atribut yang berbeda maka dia akan tampil semuanya. Ya, kira-kira seperti itulah penjelasan singkatnya. Ya, karena ini saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di tutorial lainnya.